Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan penyelidikan untuk perencanaan irigasi dengan pembahasan pengumpulan data hidroklimatologi. Pendahuluan, hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Sementara klimatologi atau ilmu iklim secara ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Maka, hidroklimatologi merupakan cabang ilmu gabungan yang mempelajari hubungan iklim atau kondisi cuaca dengan pergerakan air di muka bumi. Data-data hidroklimatologi diantaranya, 1. Intensitas hujan, 2. Curah hujan harian maksimum, 3. Curah hujan bulanan, 4. Evaporasi, 5. Humidity, 6. Temperatur, 7. Angin. Curah hujan. Analisis curah hujan dilakukan dengan maksud untuk menentukan, 1. Curah hujan efektif untuk menghitung kebutuhan irigasi. Curah hujan efektif atau andalan adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air tanaman. 2. Curah hujan lebih, excess rainfall, dipakai untuk menghitung kebutuhan pembuangan, drainase dan debit banjir. Untuk analisis curah hujan efektif, curah hujan di musim kemarau dan penghujan akan sangat penting artinya. Untuk curah hujan lebih, curah hujan di musim penghujan, bulan-bulan turun hujan, harus mendapat perhatian tersendiri. Untuk kedua tujuan tersebut data curah hujan harian akan dianalisis untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang dapat diterima. Data curah hujan harian yang meliputi periode sedikitnya 10 tahun akan diperlukan. Curah hujan, parameter perencanaan. Berikut adalah contoh tabel parameter perencanaan. Evaporasi. Analisis mengenai evaporasi diperlukan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi tanaman yang kelak akan dipakai untuk menghitung kebutuhan air irigasi, jika perlu untuk studi neraca air di daerah aliran sungai. Studi ini mungkin dilakukan bila tidak tersedia data aliran dalam jumlah yang cukup. Data-data iklim yang diperlukan untuk perhitungan ini adalah yang berkenaan dengan 1. Temperatur, harian maksimum, minimum, dan rata-rata. 2. Kelembaban relatif. 3. Sinar matahari, lamanya dalam sehari. 4. Angin, kecepatan dan arah. 5. Evaporasi, catatan harian. Evaporasi, parameter perencanaan. Data-data klimatologi di atas adalah standar bagi stasiun-stasiun agrometeorologi. Jangka waktu pencatatan untuk keperluan analisis yang cukup tepat dan andal adalah sekitar 10 tahun. Berikut adalah contoh tabel perencanaan evapotranspirasi. Banjir rencana. Banjir rencana adalah debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang, rata-rata, yang sudah ditentukan yang dapat dialirkan tanpa membahayakan proyek irigasi dan stabilitas bangunan-bangunan. Persentase kemungkinan tak terpenuhi, rata-rata, yang dipakai untuk perencanaan irigasi adalah 1. Bagian atas pangkal bangunan 0,1%. 2. Bangunan utama dan bangunan-bangunan di sekitarnya 1%. 3. Jembatan jalan bina marga 2%. 4. Bangunan pembuang silang, pengambilan di sungai 4%. 5. Bangunan pembuang dalam proyek 20%. 6. Bangunan sementara 20% sampai 40%. Banjir rencana. Jika saluran irigasi primer bisa rusak akibat banjir sungai, maka persentase kemungkinan tak terpenuhi sebaiknya diambil kurang dari 4%, kadang-kadang turun sampai 1% debit banjir ditetapkan dengan cara menganalisis debit puncak, dan biasanya dihitung berdasarkan hasil pengamatan harian tinggi muka air. Untuk keperluan analisis yang cukup tepat dan andal, catatan data yang dipakai harus paling tidak mencakup waktu 20 tahun. Faktor lain yang lebih sulit adalah tidak adanya hasil pengamatan tinggi muka air, debit puncak dari catatan data yang tersedia. Data debit puncak yang hanya mencakup jangka waktu yang pendek akan mempersulit dan bahkan berbahaya bagi si pengamat.
Banjir rencana. Pada kenyataannya bahwa ternyata debit banjir dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, semakin membesar seiring dengan penurunan fungsi daerah tangkapan air. Pembesaran debit banjir dapat menyebabkan kinerja irigasi berkurang yang mengakibatkan desain bangunan kurang besar. Antisipasi keadaan ini perlu dilakukan dengan memasukkan faktor koreksi besaran 110% sampai 120% untuk debit banjir. Faktor koreksi tersebut tergantung pada kondisi perubahan das. Banjir rencana, parameter perencanaan. Berikut adalah contoh tabel banjir rencana. Debit andalan. Debit andalan, dependable flow, adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80%, kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20%. Debit andalan ditentukan untuk periode tengah, bulanan. Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Agar analisisnya cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukan harus meliputi jangka waktu paling sedikit 20 tahun. Dalam menghitung debit andalan, kita harus mempertimbangkan air yang diperlukan dari sungai di hilir pengambilan. Dalam praktek ternyata debit andalan dari waktu ke waktu mengalami penurunan seiring dengan penurunan fungsi daerah tangkapan air. Debit andalan. Penurunan debit andalan dapat menyebabkan kinerja irigasi berkurang yang mengakibatkan pengurangan areal persawahan. Antisipasi keadaan ini perlu dilakukan dengan memasukkan faktor koreksi besaran 80% sampai 90% untuk debit andalan. Faktor koreksi tersebut tergantung pada kondisi perubahan das. Debit andalan, parameter perencanaan. Berikut adalah contoh tabel debit andalan. Mator Tangyu.